ada kejadian-kejadian yang aneh nggak gitu, kayak mistis gitu yang pernah lu alamin? Ya sebelumnya aku cuma pengen bilang kasih background musik horor nanti pas aku ngomong ini. Jadi sound engineering ya, jangan tolong. lupa ya. Jadi waktu itu aku tuh lagi manggung keluar kota, daerah Manado deh. Manado. Jadi ada manggung di situ. Terus aku tuh kayak ngeliat penontonnya itu beberapa tuh pada pakai helm. Pakai helm Aku bingung. Coba dengan sepenuh hati, ku ingin jujur apa adanya dari hati. Sukma Perdana Manaf atau dikenal dengan nama Itong adalah seorang keyboardist dari band Club Actis. Tak hanya bergabung dalam band Club Actis, Itong juga telah memainkan beberapa judul film Indonesia. Seperti apa perjalanan sang keyboardist Club Actis ini? Bagaimana pula seorang pendiam seperti dirinya bisa terjun ke dunia perfilman? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Bincang Bogor Daily. Mengupas tuntas tokoh masyarakat dan public figure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Salma Chala di Bincang Bogor Daily. Senang banget karena aku lagi senang juga. Ada kalian semua, ada pemirsa semua, ada Besti, apa kabar? Baik tentunya. Sama aku juga alhamdulillah baik ya. Besti Bincang Bogor Daily kali ini, episode kali ini sangat berbeda karena warna-warnanya begitu ceria, cerah seperti Salma Chala. Masa iya? Ya pastinya dong. Nah, hari ini Bincang Bogor Daily akan menghadirkan seorang musisi, sound designer, dan juga aktor. Mau tahu siapa? Langsung aja kita panggil ya. Itong Club Actis. Gue harus panggil Bang Itong. Aduh Bang, gue bukan ya? Kok dipanggil Bang? Enggak, soalnya kita ada Bank Syariah Indonesia juga di sini. Itu Bang ya, spillnya dapet. Yeah. Aduh, lupa tadi ditaruh. Bang Itong apa kabar? Baik. Coba sapa-sapa dulu dong. Ini besti-besti dari Bincang Bogor Daily udah kangen kayaknya nih ya. Mau dengerin lagunya. Iya. Coba kabarnya gimana? Pasti mereka berpikir itu Bang Itong tuh ngapain sih gitu. Jadi kan pemberitaannya tuh nggak banyak gitu. Karena emang aku tuh orang belakang layar. Jadi emang masa di belakang layar? Iya. Tapi tetap ada gelar belakangnya. Club Actis. Masuk lagi. Bisa aja. Bisa aja intronya tuh. Gimana coba mungkin pemirsa di Bincang Bogor Daily ini besti-besti kita tuh kangen banget sama Club Actis. Yes, coba bisa dibilang main-main ke Bogor Daily itu kayak publish silaturahmi lah ibaratnya, karena selama ini aku kan juga emang jarang banget podcast kayak gini. Jarang karena banget. Memang biasanya yang meng-create. Aku bikin juga. Bener. Kamu juga pasti bikin ya? Baru satu ya, nggak apa-apa. Baru satu. Berkarya ya. Belum ada tim. Apa sih dari teman-teman Bogor Daily bisa bantu ya? Ya mudah-mudahan sih. Tapi nggak tahu nih muka-mukanya pada sibuk-sibuk semua. Mereka nggak bisa ya kan di bawah kita ada 2.000 orang nih. 2.000 orang. Kalau cukup. Ini anaknya siapa yang ini? Oh itu Pak Lurah. Sono Pak Haji. Punten. Tangannya dulu. Tenang ya, Mama kerja dulu. Gimana ini lagi sibuk apa sih, Bang Itong? Aku sibuk. Aduh, jangan. Kalau ngomongin sibuk ya. Sibuk. Pastilah sibuk. Karena kalau nggak sibuk kita kubis apa? Kurang. Kubis tuh dibalik sibuk, dibalik kubis. Iya. Kalau nggak sibuk kubis, udah gitu kan. Banget. Jadi ini sayuran. Udah kelihatan kita tuh angkatan generasi Y.
Yeay. Generasi yeay. Yeay gitu. Ya, terus sibuknya apa yang pasti sibuk lah ya. Iya. Apa yang sekarang lagi dijalanin coba kesibukannya? Ya biasalah ngantor. Ngantornya tetap di dunia art. Di dunia PH. Oh, alhamdulillah ya masih di dunia PH. Di Coba kalau dunia di dunia persuti. tipu-tipu. Di dunia muslihat. Kapten, hormat kapten. Drama cing. Kalau di dunia muslihat tuh waduh dramanya banyak. Aduh, gitu kan. tapi emang kita itu sekarang masuknya memang dunianya seperti itu. Dan mudah-mudahan kita nggak kebawa ya, Beb. Mudah-mudahan gak kebawa. Kok jadi Beb? Tapi di sini emang gue panggil semua Beb. Oh gitu ya. Soalnya berasa sayang gitu kan, karena kenal. Tak kenal maka kata sayang, ya kan? Karena sudah kenal jadi sayang. Apalagi sayang sama orang tua. Nah, sayang sama orang tua, sayang sama anak, sayang sama keluarga. Nah, mau dikasih tahu, jangan ada KDRT ya. Itu bercerita lagi. KDRT. Nggak boleh nyinggung. Aduh, nggak kuat ini bibir. Ada satu lagi KDRT yang nggak disukain. Kredit. KDRT. Aduh, iya. Itu emang benar banget. Tidur aja bunyi juk titut juk. Kalau nggak dit kredit. Selamat siang Bapak. Orang tuh ya kalau nemuin awal bulan biasanya seneng ya. Senang. Kalau gue ketemu awal bulan deg-degan. Deg-degan. Cukup nggak ya ini gitu kan. Mudah-mudahan sih ini Bank Syariah Indonesia bisa membantu kita bisa juga ya membantu untuk gimana caranya menabung, memecahkan solusi kita ya. Aman ya. Di tengah gaya hidup kita yang seperti ini ya kan. Nah, tapi Bank BSI ini juga ngajarin kita untuk nabung. Nabungnya nabung emas. Oke. Tapi bukan dari Jawa. Ini emas beneran. Iya, kalau Mas Jawa aku. Orang Jawa. Mas, yo, Sam. Jadi kalau kamu bingung bilang bank apa, panggil aja Sam. Sam tuh apa? Mas. Oh dibalik lagi. Mas, iya. Sam. Ini temanya terbalik apa temanya Dibalik-balik. dibalik-balik? Oke, di balik batu ada Mas. Bang Itong. Oke. Coba dong aku pengen tahu nih sekarang gimana ceritanya seorang yang pendiam seperti lu. Masa sih dari tadi ngomong aja. Ini yang bikin pertanyaan tim kreatif gak pernah ngobrol kayaknya sama Bang Itong. Tapi emang bener sih. Aku tuh kalau ini berlima gitu, bertiga Paling pendiam. Paling pendiam. Oh iya sih. Ya kalau ya iyalah kalau ada yang itu boleh disebut abang-abang yang lainnya nanti ya. Kalau Ada di abang-abang. berlima kan Vincent Desta Lembu sama Cliff ya Nah, kan. itu rame semua. Rame banget. Tapi di sini juga rame. Karena aku sendirian. Kalau ada mereka aku diem. Kok gitu? Iya karena Udah habis kata-katanya sama mereka. enggak. Boleh dong nanti mereka dibawa ke sini ya kita lihat ya. Kita lihat. Ya, gue ya. Kalau enggak ternyata mereka lomba untuk diem. Jadi biar Iya benar. Dari itu Kita aja kasih challenge aja ya pas mereka duduk di iya. sini dia suruh dia Tantangannya, doang yang ngomong semakin ya. diem hadiahnya semakin gede. Ya nanti akan ada Apalagi special hadiahnya thanks. special thanks-nya gitu. Makasih ya. Sayang. Makin bebek deh sama Besi. Iya. Aduh, susah memang mau merubah stigmanya ya. Baik, gimana bisa gabung ke dalam klub Actis? Coba aku pengen tahu ceritanya. Dulu tuh aku baru masuk kuliah di KJ kebetulan ya. Hebat. Kita niatnya kan kuliah bener karena orang tua yang membiayai gitu. Ini kok jadi Sunda? Tadi katanya orang Jawa. Ini mau jadi orang mana sebenarnya? Aku bisa jadi orang-orang sawah juga loh guys. Kalau lo Berarti ke Kerawang ya? follow Instagram gue, Instagramnya apa sih? YTON@80s. YTW. YTON YTON 80s. 80S. Oh, di bawah Follow ada dulu ya kalau pengen yang tahu dan penasaran kehidupannya Bang Itong kayak apa. Follow. Dan jangan lupa juga follow Bogor Daily, ya Iya kan? dong, Luar biasa. selalu up to date berita. Selalu up to date berita. Bener banget. Tapi udah gak usah dibahas itu kan kita lagi bahas Iya, dulu ya. ntar. Udah mau udah kebanyakan dibahasnya tiap hari nongol mulu lagi. Kenapa lebih memilih sebagai seorang keyboardist dibanding menjadi gitaris atau drummer? Oh, iya karena aku basicnya arranger. Hah? Dari dulu tuh emang arranger. arranger. Jadi pas Arranger. Warna apa? Arranger. Oh, itu Power Ranger ya. Iya, emang aku dasarnya basicnya arranger. Jadi aku kuliah beneran pengen kuliah desain grafis yang benar kalau untuk lulus dengan baik. Terus arrangernya ya emang tetap berjalan juga gitu loh. Ternyata di situ ketemulah sama si Vincent tuh teman seangkatan aku kan. Terus dilihat ada namanya Henry Foundation itu yang vokalisnya Godnet tuh. Batman. Itu tuh iya karena dia orang Bogor kan aslinya. Tuh ada anaknya musisi juga tuh
main keyboardnya kayak megang pulpen kata dia gitu. Iya, kayak megang pulpen. Enggak juga. Simulasi dulu. Pulpen tapi terus main keyboard. Satu-satu, ya kan? Oh, maksudnya begini. Gue megangnya udah kayak gini-gini deh, pokoknya jago gitu maksudnya. Karena nggak gitu juga gitu. Tapi ya mereka ketemu orang yang tepat gitu. Pas musiknya pastinya minta 80-an, aku tuh seneng banget karena musiknya tuh programming. Jadi di zaman 80-an tuh kita udah pakai disket, kita program ketak-ketik gitu. Tuh. Susah ya dari zaman dulu sebenarnya, tapi ada proses, cuman bikin kita jadi lebih ya kan, lebih kreatif kan. Ketika masuk ke era sekarang yang udah komputer, kita beradaptasinya lebih cepat. Iya benar. Sama aja kita lagi belajar mobil, dari yang manual ke otomatis. Terus ya kan? Ke listrik kita lupa, kita ke pom bensin. Aduh, bensinnya habis. Enggak, gue kalau listrik gue kagak mau beli. Gue takut listrik gue mahal, naik mulu kan. Ih, ya Allah, takut banget. Iya. Belum lagi kalau kita lupa ngecas. Iya. Tengah jalan berhenti. Power bank, ngisi kan nggak mungkin. Depan kita tukang bensin eceran terus ngeledek-ledekin kita. Tungguin makanya. Lu jangan belagu. Tuh suaranya bisa begitu. Tahu. Nah, mau buka juga nih. Dia tadi, aduh. Gue lemes loh mau podcast hari ini, kenapa ya? Dari Jawa, gue diajak lagi nih naik mobil ke Sunda. Dari Sunda gue bawa lagi ke Betawi. Abis ini kita kemana nih Bang? Medan, kita ke Medan. Aku suka. Kalau kau ajak aku karaoke, aku nyanyi lagu Batak. Aku senang sekali. Lu suaranya bagus. Nah kalau gue diajakin karaoke, pecah tuh speaker. Ini kenapa jadi ngomongin Betawi ya? Ya itu aku menjelaskan sedikit tentang aktor. Jadi iya. Coba, aktor itu you change your, lu punya kepribadian, lu jangan bertahan di situ, tapi lu beradaptasi dengan di berbagai circle ya. Jadi aktor tuh kan lu menjadi orang lain gitu. Pasti. Dan gue suka kayak gitu, kayak pindah-pindah karakter gitu. Jadi kalau kata kita ukuran rumah, pindah-pindah itu namanya nomaden. Nah berarti kalau di aktor itu namanya no face. No matter whatever you are. Kumaha maneh. Gitu. OTW. Tungguan we. Jenis musik apa sih yang lu suka? Aku dari dulu tuh kan, jadi gini, dulu kan kiblatnya The Beatles. Terus dibilang, kalau misalnya lu gak suka The Beatles, masa sih lu gak suka The Beatles? Gitu kan, ibaratnya gitu. Cuman aku kan akarnya tuh lebih ke Kraftwerk. Kraftwerk tuh band elektronik pertama di dunia yang kalau manggung tuh komputernya segede namanya? Kraftwerk dari Jerman. Kraftwerk. Oh. Dari Jerman tuh. Komputer banyak. Segede lemari. Jadi tahun 60-70 tuh emang. Oh, yang kayak lagi kita di CIA gitu yang banyak gitu. Iya, kayak gitu bentuknya lemari. Dan itu cuma ngeluarin satu suara yang wow gitu-gitu. Oh gitu. Itu maksudnya buat fanfare atau memang dia buat film atau gimana sih? Dia band. Oh, tapi dia band. Band elektronik pertama. Peralatan terus elektronik maininnya gimana, Beb? Kayak keyboard aja biasa, cuman ngehubunginnya. Jadi teknologi zaman itu emang keren banget, tapi di waktunya itu makanya di zaman pas itu. Kalau sekarang masih ada nggak sih? Kraftwerk masih. Jadi aki-aki udah umurnya udah bapak-bapak, kakek-kakek, tapi berempat aja megang keyboard semua. Wih, keren. Di kita ada nggak? Di kita, nah yang baru-baru ini era-era 2010 banyak. Oh, banyak. Karena lagi musimnya jenis musik dream synth pop. Synth pop. Jadi 80s, musiknya 80s banget. Ini gue kayak mateng banget ya. Banyak banget kata-kata baru yang gue kayak susah menyerapnya nih. Dari tadi apa? Kraftwerk. Itu band pertama. Terus ada lagi tapi synth pop. Itu jenis musik yang lagi di dasawarsa ini lagi pop hits. Berdosa. Synth pop. Bukan. Oh enggak, pop berdosa. Itu sinner. Sinner. Ih. Itu. Begitu ceritanya. Berarti kalau gue sekarang ini lagi duduk nih sama orang yang akan sepertinya nih, bukan seperti tapi gue dapet banget ilmu tentang musik banget. Sampai bukan hanya di negara kita doang, tapi sampai ke seluruh dunia. Ini luar biasa. Berarti informasi gue semakin pintar di sini. Makasih loh Kursi, makasih ya. Ini dilap juga. Dilap you. Oke, gue cuma pengen tahu dong. Tapi sekarang tinggalnya di Bogor? Enggak, aku pindah ke Jakarta. Oh, pindah ke Jakarta? Dulunya di Bogor? Dulu di Bogor. Dari umur? SD, aku kan dari Surabaya pindah ke Bogor, terus SD di Bogor, SMP, SMA,
Terus aku kuliah di Jakarta di SD, IKJ. SMP, SMA. Ya, di Bogor. Oh, tapi tetap banyak teman-teman yang berarti di sini ya? Banyak. Alhamdulillah. Ditemenin. Sering bawa nama Bogor nggak sih kalau lagi manggung atau lu lagi ada di mana gitu? Iya, kalau konteksnya berhubungan sama Bogor pasti, tapi nggak secara exposure media ya, tapi lebih ke kayak teman ke teman gitu. Aku cerita aku tinggal di Bogor, pada tahu gitu. Bogor lagi ngapain ya? Gitu. Berarti di Jakarta semenjak nikah apa gimana? Iya, betul. Semenjak nikah. Sudah menikah ya guys, please. Udah ya. Patah hati berjamaah ya. Tadi kan gue ngedenger nih lu kuliah di IKJ, ya kan? Nah kenapa lu lebih memilih untuk kuliah di IKJ dibanding lu kuliah di Bogor yang sebenarnya Bogor juga kan banyak universitas yang bagus juga. Iya, kan tadinya aku mau kuliah sound engineer di Australia, cuman pas dolar lagi naik aku nggak, aku udah deh kuliah realistis aja yang gue bisa gitu. Ternyata aku senang gambar. Seni rupa. Seni rupa kan bukan gambar doang kan? Dia ada kayak proses untuk pencampuran warna juga, ya kan? Yes, teori warna ada. Teori warna kan gue sempat belajar juga sih itu. Fotografi juga ada. Kuliah jurusan fotografi ada. Fotografi dasar namanya. Jadi kita rekamnya pakai apa? Yang kalau mau cetak tuh pakai air. Gitu. Yang air apa tuh? Air keras bukan? I forget. Air keras mah rusak ya fotonya. Bye nggak punya dokumentasi seumur hidup Anda. Bye. Iya, terus aku nyoba masuk ITB, seni rupa ITB. Berarti dari IKJ jadi awalnya aku ke ITB. Oh, ITB dulu, Bandung. Tes, cocok sih lu jadi anak Bandung dengan gaya-gaya lu yang kayak gini. Kalau jadi anak Bogor kayaknya belum. Okay. Lupa pas 62. Takut. Iya. Terus nggak keterima di ITB, akhirnya aku cari kampus di Jakarta yang mana ya gitu. Yang ada seninya di Jakarta, IKJ doang. IKJ paling representatif sih sebenarnya buat anak-anak seni ya. Walaupun konotasinya dulu itu kalau kuliah di IKJ lu nggak akan bisa jadi apa-apa. Itu stigma orang tua zaman dulu ya. Berpikir kalau dengan seniman prosesnya agak berat. Tapi ternyata banyak banget yang lulusan dari IKJ itu akhirnya mereka bisa berkarya dan sangat bisa dihargai loh sekarang. Bukti karena kita udah bisa merasakan sendiri kan anak-anak IKJ banyak banget terjun yang di dunia perfilman, di dunia seni, ya kayak di dunia entertainer juga media. Banyak banget. Iya kan akhirnya juga bawa profesi seni yang berkuliah di IKJ, gue sih sangat angkat topi loh buat di sana. Appreciate banget karena gue juga tadinya pengen masuk IKJ. Cuma berhubung gue tau lah kan gue berketurunan Arabia ya. Arabia itu kan orang tuanya dulu agak susah ya mengizinkan untuk jadi kayak ngapain orang ujung-ujungnya juga ntar lu masuk dapur gitu kan. Tahu dapurnya siapa? Kan. Tapi di Libanon ya Libanon itu gue bilang kota seni. Jadi IKJ-nya Arab gitu ibarat. Libanon tuh banyak dari mulai bangunan-bangunannya sendiri kan. Selain itu juga anak-anak mudanya tuh mereka cewek-cewek rap gitu kan. Di sana nggak boleh kan? Iya kan dia punya batasan-batasan tertentu. Ada rapper, terus ada yang suka mural gitu. Serius? Ada. Jadi seniman banget. Makanya kalau ngomongin Libanon gue suka gitu karena eksplorasi seninya bagus. Cuman kadang dia lebih kayak ke art berat kali, artistiknya berat kan. Anak mudanya juga sama kayak anak-anak IKJ kayak kita sendiri kan. Mural gitu. Ya mungkin karena teknologi kali ya. Kan juga ada informasi digital yang mereka juga lihat, nonton. Kayak akhirnya mereka juga bisa mengaca dan pengen mengikuti. Cuman kan ada, kalau di perusahaan ada SOP ya. Kalau di sana ada prosedur. Jadi kayak batasan si anak-anak muda tuh bolehnya ngapain kayak gimana. Tapi padahal di Lebanon kan juga negara yang cukup kaya juga sih dia. Kaya. Tapi ya kadang kan suka dibom gitu. Bisa. Ya itu karena dia diperangin dengan beberapa negara lainnya karena sebenarnya di Lebanon itu menghasilkan hasil bumi yang sangat luar biasa. Oke. Gitu. Mohon maaf informasi selanjutnya akan kami hubungi lagi via telepon. Oke, senang banget ya. Kita tadi udah sedikit dapat spill tentang kehidupannya siapa Itong dari Club Actis, tapi akan kita kupas lagi lebih dalam di segmen kedua. Jadi kita lihat dulu iklannya satu ini. Sambil minum yuk. BSI. Oh iya. Sejak kecil saya belajar
bahwa hidup adalah tentang komitmen. Komitmen kepada Sang Pencipta, komitmen kepada keluarga, dan juga komitmen kepada sesama manusia. Saat kesuksesan hadir, komitmen itu terus menjadi prioritas dalam hidup saya. Saya percaya, saya dan BSI Prioritas memiliki komitmen yang sama. Karena hanya BSI Prioritas yang mengerti bahwa kesuksesan dan kesejahteraan hadir sebagai buah dari komitmen yang tak terbatas. BSI Prioritas. Hai, ketemu lagi di segmen yang kedua yang pastinya kali ini di segmen ini akan mengupas tuntas Bang Itong. Gue tuh senangnya manggil Itong aja kali ya. Iya. Kalau Bang kayak Samngoti, tua banget ya. Mas Itong. Oh, Mas Itong. Ya, Mas. Samngoti. Sama aja di depannya ada gelarnya lagi. Samngoti. Tadi Bang, ini Mas. Terus Samngoti lucu lagi. Samngoti. Samoti. Ya, Dibalik. Samngoti. Lebih capek lagi, ya ampun. Ini mau ngupas apa mau ngebahas terbalik-terbalikan nih ya? Udah kembali ke laptop, oke? Kali ini kita akan benar-benar ngebahas dan lebih detail lagi tentang kehidupannya Mas Itong. Nah, Samoti. Aku masuk ya tadi kata-katanya. Iya, lucu, soal lucu. Lucu ya, emang lucu. Lebih lucu lagi orang kreatif di sini. Yang 2000 orang itu lagi pada goler-goleran. Kasihan. Yuk kasih semangat dulu ya buat tim. Luar biasa ya, hari ini didatengin lu mereka semangat banget, tau gak? Jadi dari kemarin yang dibahas lu terus, gue sampai bingung. Maksudnya apa nih WhatsApp ya, begini ya gitu. Tapi ternyata lu datang dengan membawa keceriaan buat kita semua ya. Tapi gue juga nanti akan minta nih, bukan hanya ngobrol aja kita nanti. Boleh nyanyi sedikit lagu lu kan nanti ya. Aduh, gak ada alat musik ya. Kita bisa. Bisa, Oh lagunya karaoke. Nanti gampang lah bisa diurusin sama kru gue, hebat-hebat semua orang kreatif gue di sini hebat semua. Oke. Lanjut ya kita langsung mengkupas lagi siapakah Mas Itong ini, Samoti ini ya. Selain bermain musik nih, lu bersama Club Actis kan? Dengar-dengar juga lu sempat bermain di beberapa judul film. Iya. Coba mana suara tegangnya? Deng. Ini backsoundnya misteri ini ya. Nah, dia rusak. Kenapa tiba-tiba lu masuk terjun ke dunia perfilman? Iya, dunia perfilman kan cuma menunjukkan bahwa gue punya kepribadian yang menurut gue unik untuk gue coba belajar peran gitu, bermain peran. Bagi gue tuh merepresentasikan diri gue dalam bentuk yang lain, dan itu bagi gue itu seni gitu. Nah, itu seni, bukan seniman. Seorang art yang sesungguhnya sejatinya adalah begitulah pengen mencoba di dunia seni yang lain-lain. Jadi bukan hanya si musik doang ya. Musisi. Lu bayangin ya nih, udah sound designer, musisi, aktor. Jadi di semua bidang lu makan ya. Lu sebenarnya butuh banget apa gimana ya? Itu bidang yang gue tekuni. Gitu. Tapi lu mencintai kan? Pasti. Makanya lu nggak keluar dari koridor itu. Circle-nya tuh masih nyambung masih di nyambung. situ. Karena di Keren, kampus juga di kampus juga kebetulan kan memang banyak yang kadang pulang syuting gitu. Apa lu emang orangnya penasaran kali ya? Arwah kali penasaran. Penasaran. Iya kan? Iya bener banget, penasaran kalau kata gue kayak apa sih dunia ini yang pada di satu circle yang sama, cuman di beberapa hal yang berbeda tetap di seni. Cuma dia pengen tahu banget, pengen mendalami. Ya kan kayaknya ya. Iya, pada akhirnya juga iya begitulah. Dan kebetulan Mas Itong ini punya multi talent kalau kata gue. Lu musisi, sound designer, terus aktor juga. Itu multi talent. Yang enggak semua orang bisa memerankan di dunia itu semua gitu. Hebat banget. Berapa film sih yang 7 kali ya tujuan? 7 judul. 7 judul. Itu kayak sinetron atau apa? Layar lebar. Layar lebar. Yang terakhir aku main di Catatan Dodol Calon Dokter. Catatan Dodol Calon Dokter udah pada nonton belum? Belum kan, gue juga belum. Nanti gue nonton ya. Emang di tiap film tapi gue ada beberapa yang 2 scene. Jadi emang aku tuh pengennya jadi aktor 2 scene gitu. Oh,
Kenapa? 2 scene tuh ngangenin. Jadi kamu cuma muncul di 2 scene di film sepanjang 90. Tapi momennya yang pas yang momennya krusial gitu banget. loh. Ini siapa gitu kan? Lu jadi apa yang lu diwasin? Dosen jadi aktor pendatang, apa bukan pendatang apa? Cameo. Bukan. Iya, apa ya, bintang cameo tamu kan kali gitu ya. kan, bintang tamu. Iya, cameo kan artis, seorang artis yang masuk ke dalam film itu sendiri. Lu jadi sebagai apa coba yang jadi di 2 scene itu? Iya, gue sukanya ganggu scene. Jadi tiba-tiba muncul dia tuh jadi kayak ada dia gitu loh. Itu lucu bagi gue gitu loh. Bagi gue tuh satu posisi yang kan semua orang pasti pengen, gue pengen jadi pemeran utama dong, gue pengen banyak scene. Iya. Bagi lu emang gue pengen membalikan keadaannya gitu loh. Yoi. Sedikit tapi berarti dan bayarannya sama kayak peran utama. Wah itu Demen banget ya. Iya boleh banget tuh. Gue juga mau nerusin deh. Gue jadi anak kayak MLM kan ada kakinya kan. Gue di situ deh. Gue di situ aja. Lu 2 scene, gue 1,5 scene. 1,5 scene. Spasi kali. Ada timernya. Jadi 1,5 scene tuh berapa jam gitu cuman. Mbak udah selesai bagus. Hah mas ini make up dulu. Enggak udah. Udah suruh pulang. 1,5 scene. Cuman berapa ya? 2 jam. Gue ini harus benar-benar mendalami banget ya. Oke nggak apa-apa. Nanti kita belajar untuk menjadi aktris 1,5 scene. Mun Aya. Kan nggak ada setengah, ada juga 1 scene ya kan? 1 scene atau 1,5. Ini Ya, agak pedes, aneh ya. asem kan? Agak Scene aneh nih orang nih hitungannya nih. Bayarnya juga bingung kan nih. Ih pasti. Susah gak sih kalau pas lu lagi berakting kayak gitu, sedangkan lu seorang musisi kan ya emang ya udah musisi kan kayak gitu. Terus seorang sound designer ya lu kepala lu yang dipakai banget kan gitu tanpa body language dan lu gak di depan gitu. Terus tiba-tiba lu jadi aktor ya lu harus menjadi peran orang lain, terus juga lu menghadapi kamera. Iya makanya karena aku tuh gak bisa kayak MC jadi host kayak gitu-gitu. Masa? Iya aku tuh pemalu banget. Nah kalau berakting kan beda. Pemalu dari tadi ngobrolnya lancar. Gimana ya kagak malu? Kalau Buka-bukaan sendirian kali. kalau sendirian sih mungkin ya. Kalau sendirian mungkin. Gitu jadi kayak jadi orang lain gitu apa acting tuh. Acting jadi orang lain. Sesuatu yang beda. Sesuatu yang gak nyampah bagi gue. Pasti lah. Dan mungkin di situ punya pengalaman lu menjadi orang lain di kehidupan orang lain kan. Bisa juga jadi pembelajaran dan bisa di-sharing juga ya ke orang-orangnya, terutama orang terdekat ya di rumah. Tapi nggak pernah lu kebawa kan peran, misalkan lu jadi peran orang jahat terus lu di rumah jadi ikutan jahat gitu. Enggak kan, udah lepas aja gitu aja ya. Nggak terlalu dibawa banget gitu ya. Menjadi baik kan ya wajib lah ibaratnya sesama teman gitu kan. Memberikan kebaikan, mendebarkan hawa yang positif. Tuh, ya positif kan? Dengerin ya. Bukan garis 2 ya. Ini positif nih hal, satu perkara, satu tindakan. Ya kan? Kalau ada masalah langsung to the point ke orangnya. Tuh. Terus kita juga kalau memang kita salah, ngomong aja ya kita salah. Ngomong aja, gue minta maaf gitu. Tapi clear ya, selesai gitu. Yang mau lebih indah lagi, I'm sorry gitu ya. So sorry. Okay, no worry. No worry. Gila ya. Jadi lagu loh ntar. Dari tadi juga udah banyak. Udah bahas ya banyak ya. Itulah aku senangnya gitu kalau ngobrol kayak berbagi hawa, berbagi cerita, pengalaman. Jadi ya gue juga seneng banget malah, apalagi gue bisa dapet ilmu dari pengalaman orang. Yes. Itu gue seneng banget. Itu. Ya siapa tahu gue menemukan kejadian yang sama, paling tidak gue sudah tahu apa yang harus gue sikapi untuk mencari solusi di masalah itu. Tepuk tangan dulu ya biar meriah yuk. Kalian yuk Kak Cida. Jadi kalau kita mau glowing, di sini juga ada special thanks kita Latika Beauty Care. Dan jangan lupa kalau untuk ke klinik kita juga harus nabung. Nabungnya di Bank Syariah Indonesia. Nah kalau pengen nyanyi suara merdu masuk ke Minimize Record. Bayarannya di depan ya. Oke, gue mau tanya lagi nih. Film yang lu pernah peranin ya di salah satu judul, di 7 judul itu, yang paling menantang buat lu di mana? Yang menantang ada. Kalau Get Married ya, itu karena pertama kali aku main film, terus aku jadi Pak Guru culun gitu. Wow, pasti dibully sama anak-anak. Dibully sama anak-anak gang ya? Gitu. Karena kan benar-benar pakai baju guru sekolah zaman dulu yang cupu lah ya. Batik-batik gitu tuh. Terus pakai ini.
tali gitu, nggak pakai kacamata tetap gitu. Pakai kacamata culun jadi. Tapi rambut lu gayanya nggak Berkesan. culun ini. Iya kan bisa di set up. Oh bisa di setup. Jadi belah miring, belah miring, belah mir. belah. Oh ya udah nggak boleh mau ngomong lagi. Terus Ya gitu deh. jadi itu Yang berkesan ya. paling berkesan ya. Itu jadi sebenarnya jauh banget dari peran kehidupan lo Iya sehari-hari. Ya? banget. Tapi gue menyenangkan karena lagi dibikin suasananya lu berada di kampung. Lu jadi pak guru gitu. Yoi. Jadi Pak Kan Guru. berkarya dalam bentuk yang apa ya? Berkarya sama-sama. Jadi satu tim lu kayak gue ada di sini tuh ngebantuin kehidupan film itu gitu. Berarti itu. Ya gimana ya kalau kita dapat peran terus tiba-tiba kita harus menghidupkan si film itu sendiri. Scene itu iya wajib. Nggak kaku, Iya, luas, jadi diri sendiri gitu kan. Tapi sedangkan kalau gue ini kan orangnya gemeretek ya. Apa sih gemeretek? Gemerete. Bahasa apa tuh? Itali itu. Oh iya itu Jerman sih kemarin. Udah ganti ya kayak Gemeretek. Gemeretek tedek icing gitu kalau bahasa Sunda. Tedek icing. Tedek icing. Terus disuruh jadi orang yang kalem. Itu gue kayak mati gaya Hese. banget. Hese sang. Yes, right. Tadi udah beberapa negara, sekarang ada lagi. Ya udah yuk. Ngomong-ngomong haus nih boleh juga nih kita minum seger nih. Jangan Syariah lupa. ya kan? Apa? Syariah. Bank Syariah Indonesia. Iklan yuk. Yang mau ketawa dibawa ketawa aja sih. Pakai diem-dieman banget sih. Coba nih gue pengen tanya lagi. Kalau disuruh pilih saat ini ada tawaran manggung nih bareng sama Club Actis dan secara bersamaan juga ada tawaran main film di hari yang sama, mana yang lu pilih? Ini pertanyaan jahat loh sebenarnya. Iya. Di antara dua pilihan. Bagi waktu kayaknya. Kalau kita kan prioritaskan di ngeband itu, kalau ada kerjaan di luar dari band, diutamakan bandnya dulu, baru Oh, lu syutingnya. pasti akan mengedepankan si Komitmennya begitu. tergantung dari komitmen. Oh, oke. Jadi dua-duanya tetap dijalanin kan? Tetap dijalanin. tapi atur waktu kali ya. Tergantung budgetnya berapa. Cuanisme, ya kan cuanisme. Dia sama gue satu aliran. Satu aliran. Butuh. Bukan kita bukan kita BU realistis lagi. dong. Kita bukan BU butuh uang, kita butuh untung. Butuh untung, belagu-belagu. butuh dikenal, butuh Plus ya kan. Oke, truth. Sekarang gue mau tanya nih, secinta apa sih lu sama dunia lu yang saat ini? Cinta, gue sih nggak cinta, cuman gue cinta banget. Jadi berarti ya, udah. Cinta, gue sih nggak cinta, tapi gue cinta banget. Ada orang yang. Quote. Ada orang yang. Kenapa sih lu nggak bisnis sini? Kan lebih banyak duit di sini gitu. Kan ada kayak gitu. Ada. Gue pengen di sini dan gue cinta sama pekerjaan ini. Ada yang Sama, gitu. gue juga kayak gitu. Bukannya gue menolak rezeki ya, cuman hati yang harus dimainkan. Sekarang dari hati itu bisa menghasilkan usaha yang lebih maju karena apa? Kita senang, kita Iya, happy, ya kan? happy. Kita mencintai pekerjaan kita, itu lebih happy dibanding kita lagi tertekan, gaji gede kali. terpaksa, Terpaksa. karena kebutuhan. Lagi apa? Kok lari? Dikejar kebutuhan, kayak gitu. Ya itu daripada kayak begitu, mendingan nggak usah aja. Gue setuju sama lo. Jadi nggak usah dipaksain. Ainul in maksakeun tengenah. Tengenah pisan, euy. Pisan. Jadi menurut gue kita harus menjadi diri kita sendiri. Kenali dulu diri kita. Terus apa yang mau lo jalanin dengan sesungguhnya konsisten kayak dia. Selesai sudah di segmen kedua ini. Ngobrolnya juga udah panjang lebar bari jeung aya ngalor ngidul teu kunaon naon nya. Tekuna naon jadi kabar seleonya ieu teh. Jadi kita akan ada di segmen ketiga itu yang lebih meriah lagi bersama Mas Itong atau Samoti. Mau tahu apa? Lihat dulu yang iklannya satu detik. Teng 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 teng. Latika Beauty Care, jangan ragu tunjukkan cantikmu, berikan kebahagiaan, caring, inspiring.
segmen yang ketiga. Apakah itu? Sudah dikupas tuntas? Sudah, tadi beberapa. Tapi sekarang ada beberapa pertanyaan dulu sebelum masuk ke hal yang paling penasaran banget. Apa? Games. Tapi gamesnya ntar dulu, aku mau nanya-nanya lagi, masih belum puas nih. Tadi ada DM ke aku, ada WhatsApp juga ke aku. Katanya Mas Itong itu ada 3 pertanyaan lagi yang dari mereka. Banyak banget ya. Tadi kan ribuan yang WA. Oh, ribuan. Apa jebol handphone aku juga. Dan Biasa. Dan saat syuting terus ataupun tour bareng sama Club Actis nih. Kan pasti ada kan, kita ada tour. Apa namanya? Roadshow ya? Tour show. Tour show. Tour show bareng sama show. Oke. Ya, gitu gila loh gue semua hari ini. Gue kayak naik roller coaster. Oh my god. Nanti kita main bareng di Dufan ya guys. Oke. Ada hal yang mistis gak sih waktu kejadian kayak tour satu kota ke kota lain? Pasti ada kejadian-kejadian yang aneh gak gitu, kayak mistis gitu ya, yang pernah lu alamin? Ya sebelumnya aku cuma pengen bilang kasih background musik horor nanti pas aku ngomong ini. Jadi sound engineering ya, jangan tolong. lupa ya. Jadi waktu itu aku tuh lagi manggung keluar kota, daerah Manado deh. Manado. Jadi ada manggung di situ. Terus aku tuh kayak ngeliat penontonnya itu beberapa tuh pada pakai helm. Pakai helm, aku bingung gitu. Baru kali ini gue lihat orang nonton konser pakai helm. Takut kehujanan apa takut gimana ya? Mungkin takut kayak Iya, bisa jadi takut atau ada kejatuhan kerusuhan duren, ya, kan takut ada lagi kerusuhan. nonton jatuh duren. Kita nggak tahu. Nangis gue kejatuhan duren sih. Pakai helm. Pakai helm. Itu banyak orangnya. Banyak. Jadi mereka tuh takut helmnya diambil atau nggak tahu kenapa. Bisa jadi. Di sana ya banyak kan? Bukan curanmor tapi curan helm. Aduh. Nah itu mistis karena dia pakai helm. Orang tadi Nggak ngerti apa dari tadi. Helm. Tapi itu orang apa bukan? Orang liatin gitu. Bener. Dia pakai helm begini. Dia astronot apa gimana? Iya, habis selesai nonton konser gue pada terbang semua atas berennya gitu kan. Hah? Iya. Maksudnya ini gue serius. Serius pakai helm, tapi pakai helm terus dia terbang ke sebenarnya atas. nggak ada mistis sih. Mistisnya justru di situ menimbulkan pertanyaan bagi saya gitu loh. Apa Kun, dia kenapa kamu pakai helm gitu? Kedap suara. Mistis, kedap. Tapi dengerin band lain. Jadi mereka nonton kita nih. Ini ada speakernya. Nonton band lain. Oh, kompetitor orang. Barat gitu. Biar Just meram gini. ya. Oke. Sangat seram sekali ceritanya. Terima kasih. Sungguh mendalami sekali. Luar biasa. Masih Tom? Masih sehat? Sehat, cager. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan terakhir. Ada dua. Satu yang terakhir nanti aja. Gimana sih ya? Pokoknya yang terakhir dulu, yang terakhir nanti baru ada statement terakhir kayak quotes lah ya dari Mas Itong. Pernah ngerasain dalam hidup lo nih titik terendah lo itu kapan? Iya, titik terendah pasti aku pernah ngalamin itu di 2008 sampai 2013. 2008-2013 itu posisinya lu ngejengkang lah ya. Ngejengkang ya, band apa ada yang keluar juga kan. Terus aku pulang lagi ke Bogor karena si Lembu waktu itu married kan sama Mas Ayu. Jadinya Lembu married sama Mas Aryo. Mas Ayu di 2008 Mas juga. Ayu, iya kamu Mas Aryo. Mas Aryo. Iya, jadi kayak kayaknya udah saatnya gue bubar lah ya gitu kali ya. Gak bubar sih, udah saatnya gue balik karena manggungnya tuh sebenarnya ada, tapi mungkin ada banyak kontrak-kontrak yang lain yang kepisah lah, personil yang lain punya kontrak, punya ini, jadinya gue nggak manggung dan gue pikir ngapain juga gue kayak gini gitu. Udah gue pulang ke Bogor. Nah di situ gue riset bener-bener riset gimana audio seperti apa kayak gitu. Jadi gue manfaatin. Muncul lah itu tuh akhirnya. Waktuku tuh banyak dimulik sebenarnya di rumah kan ada. Karena emang suka kan. Karena suka ya udah. Aku Akhirnya pelajarin. ya. Aku riset, aku pelajarin. Terus ya udah akhirnya aku memberanikan diri coba-coba ke Jakarta untuk dari pengalaman dari yang aku tonton, yang aku pelajarin. PO lah ya, open order. Maksudnya menawarkan diri gitu bahwa gue
punya skill di sini nih gitu. Yes, karena emang pas aku kuliah seni rupa juga nggak ini banget, maksudnya nggak bukan nggak tertarik, tapi hasrat untuk ke audio tuh lebih gede gitu. Jadinya emang. Berarti kalau ngedenger suara gue, suara gue juga punya seni ya? Iya, saksofon kalau aku bilang tuh. Oh, suara gue saksofon. Saksofon. Lux kelas. Kelas. 900 Udah 900 bahasa Italia gitu. Ya gitu deh. Lu pinter bahasa apa sih sebenarnya? Enggak, aku tuh suka bercanda dengan bermain kata gitu loh, kayak. Oh, bermain kata. Bermain kata, aku balik, Bahasa. aku tweak, tek. Jadi orang tuh yang ngobrol sama aku tahu tuh sebenarnya pusing. lu pinter banget, gue yang jadi kekecoh. Gue sampai pusing sendiri jadi Mas Soti. Samoti. Mas Soti, Mas. Salah ya. Wah, kali ini Bincang Bogor Daily akan bermain bersama Mas Itong atau Mas Soti. Oke. Ya Allah, maafin ya. 2000 peserta yang di bawah, maafin ya. Maaf ya, coba itu duduknya digeser-geser tuh. Oke, sama cara langsung mau bikin lu ikutan games dari Bincang Bogor Daily ya. Baik. Soalnya ini wajib, yang berani duduk di sini harus mau diapa-apain aja. Yuk. Oke, di tangan gue udah ada kumpulan kartu yang dimana di sini ada dare or truth, truth or dare. Jadi lu harus pilih salah satu kartu dan nanti gue yang baca apa dia yang baca? Oh, Mas Itong yang baca ya. Jadi apa yang lu baca di kartu ini lu harus lakukan sesuai dengan perintahnya, ya kan? Ya kan? Siap. Tak. Oh, kasino. Muncrat. Oke. Untung udah gak ada COVID ya. Baiklah. Cuk, pilih salah satu. Duh. Wih, kebenaran. Apa yang di belakangnya tulisannya? Siapa orang yang kamu suka dan sampai sekarang? Kamu suka sampai sekarang? Terus udah deh pulintir atau siapa coba orang baca. Baca yang keras, Siapa orang yang pernah kamu suka dan sampai sekarang keinget terus? Bahaya sampai rumah dikasih pintu. Mending kasih pintu, kasih sofa. Di teras lagi. Ada dosen gue dulu, dosen sound sih sebenarnya. Jawaban zona aman. Dosen. Dosen Dia dosen di KJ, dia dosen sound. Tapi aku kan seni rupa, jadi aku tuh sebenarnya baru kenal dia ketika aku rekaman di tempatnya dia. Dan dia berarti banget buat lo. Atau dia yang membuat lo motivasi untuk menjadi seperti sound, sekarang ini iya, gitu. sound designer kayak gitu-gitu. Wih, masih ada? Masih, tapi karena dia bisnis di Bali, bisnis makanan, jadinya kayak aku menyayangkan banget gitu loh. Kenapa sih lu nggak mesti tetap di dunia itu gitu? Karena lu smart gitu loh, bagi aku gitu. Wow. Nah, sekarang kalau siapa? Bambang Pranoto. Pak Bambang Pranoto menonton podcastnya lu, apa yang mau lu sampaikan? Iya, aku bilang, Pak, jangan tinggalin dunia audio dong, soalnya lu keren banget gitu loh. Jadi kayak langsung lihat kamu punya rumus di mana ruang audio itu harus bagus dan ilmu yang lu terapin itu benar gitu loh. Secara logika tuh dihitung, secara fisika benar gitu loh. Jadi kayak jarang ketemu orang kayak gitu. Bapak, tepuk tangan dulu ya buat Bapak. Kita ucapin terima kasih buat Bapak dosen. Luar biasa karena buat gue tuh guru, ya dosen, dan ya teman sharing. trainer. Buat gue tuh mereka benar-benar orang yang tidak pelit karena apa? Mau berbagi. Dibanding orang yang tidak mau sharing apa yang dia punya skillnya atau punya kemampuannya, ilmunya gitu. Buat gue nggak banget ya, mendingan kayak guru kayak gitulah. Iya. Boleh satu lagi nggak? Satu lagi ya, boleh. Ini tiga-tiganya ngangguk nih. Kalau sama berarti draw ya? Iya. Asik. Oh, tadi truth, sekarang dare. Oh, holy crap. Tawarin orang yang nggak dikenal buat dipijitin bahunya, cari sampai ada yang bersedia. Kayaknya lu doang ya. Masuk sini. Masuk. Ayo gue pijit. Saya nggak mungkin gue pijit. Cewek, iya kan? Masuk, Beb.
Ayo. Awas minggu dulu. Mau Ini di dia. di sini. Keberanian. Aduh, asik. Sebelah sini nih, sebelah sini. Ini. Enak. Waduh, udah enak banget. Tinggal tambahin aja. Enak gak? Enak banget. Oh ya udah nggak apa-apa lu aja dah. Gue mah takut minta yang lain. Nih di sini nih harus dipiara nih. Ah benar nih. Oh ini kolesterol nih langsung uratnya kelihatan nih. Suka ngerokok ya? Makasih ya, gitu atuh. Makasih. Nuhun ya. Sami-sami. Makasih ya Mas Itong luar biasa. Aduh seneng banget nih Mas Itong bisa datang mampir ke Bincang Bogor Daily. Bincang Bogor Daily selalu mendatangkan artis-artis yang sangat luar biasa dan kursi ini bukan kursi sembarang kursi. Karena di sini ada 2 kursi. Rita Sugiarto. Lu udah serius-serius ya? Gitu, iya. Gue emang begitu orangnya. Jadi biar Aduh, agak gua kayak dikerjain ulang nih. Iya lah, lu tadi bikin gue jadi roller coaster. Masa iya gue kagak? Kalah iya, gantian. Seneng banget Mas Itong, terima kasih loh. Udah Terima jauh-jauh datang ke Bincang Bogor Daily. Studio kita luar biasa. Amin, terima kasih. Amin. Terima kasih banget. Pokoknya aku minta sedikit quotes dari Mas Itong buat teman-teman atau buat bestie Bincang Bogor Daily. Baik. Jadi kalau kita dalam suatu circle ya kerjaan, keluarga atau teman gitu kan sebaiknya ya manfaatin momen itu tuh untuk ngasih vibe yang bagus ke teman-teman. Jadi biar mereka ketularan gitu. Yes. Ketularan dan akhirnya sadar bahwa ya ekosistem yang benar dalam suatu tim itu harusnya begini, harus baik gitu. Setuju. Kalau ada masalah jangan ngomongin di belakang tapi Setuju banget. omongin langsung. Sidang nggak apa-apa. Langsung. Ya daripada di belakang lain di depan lain, bener nggak? Mendingan apa adanya langsung. Dan keterbukaan itu sangat berarti loh buat kita loh saat ini ya. Baik. Dibanding harus ada pergibahan di belakang kita. Oke, akan ada yang spesial juga sebelum kita closing dari Mas Itong. Silakan. Kini engkau tahu aku menginginkanmu, tapi takkan ku paksakan. Dan ku pastikan kau belahan hati bila milikku. Semuanya. Ku ingin kau menjadi milikku. Entah bagaimana caranya, lihatlah mataku untuk memintamu. Ku ingin jalani bersamamu, coba dengan sepenuh hati. Ku ingin jujur apa adanya dari hati. Makasih Mas Itong Siap. udah datang ke Bincang Bogor Daily dan juga aku mau ngucapin terima kasih untuk segenap kru yang sudah ada di sini. Terima Thank you kasih. so much. Dan special thanks juga ya buat apa? BSI Bank Syariah Indonesia dan juga Latika Beauty Care. Dan special thanks juga buat Minimize Record. So thank you so much. Salam buat keluarga. Terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu dan berkah selalu ya. Sampai ketemu lagi bersama saya Salma Chala dan di Bincang Bogor Daily berikutnya dengan episode yang luar biasa.